Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kepada Allah bahwa pada pagi hari ini setelah kita perubahan pretest dan luar biasa hari ini ada narasumber nasional dan pakar yang luar biasa sekali. Beliau pejabat yang sangat memperhatikan adanya diklat berjenjang tingkat dasar, tingkat lanjut dan mahir. Tepuk untuk beliau. Alhamdulillah luar biasa. Beliau adalah Bapak kita yang kita cintai, yaitu Bapak Dr. Andes Nasruddin. Alhamdulillah salah dua kata akan disampaikan sebenarnya dari Pak Nadio dari dinas, tetapi masih ada sangat sedikit sepatah kata dari Pak Trisuro yang sudah diberikan oleh dinas untuk mengawal acara ini sampai selesai di sini. Silakan Bapak Trisuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya teman-teman masih ingat ini mulai 2012. Jadi kalau kita panas di sini ada 40 peserta. Penyelenggara ini adalah dinas kabupaten. 60 peserta di sini sudah level 1, jadi bisa tapi masih ada batasan. Kemudian juga protokol kesehatan dan semuanya sudah sampai di tahap lanjut. Nah, penyelenggara dinas kabupaten Sukoharjo tadi sudah dibuka. Kemudian karena semua katanya saat di akhir, maka ini mungkin nanti kalau beliau tahu nanti tentunya nanti ini masih ada pertandingan kedua sementara. Demikian, terima kasih atas kesempatannya yang kesediaan kami bergabung di teman-teman pendidik PAUD di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Bala. Selanjutnya Pak Nasruddin, ternyata teman-teman semuanya kangen sekali dengan Pak Nasruddin. Teman-teman dengan kegiatan akan memiliki lagu dari khas Sukoharjo. Ya, silakan Bu Dian. Maka seluruh dari nanti karena assalamualaikum. Oke, sehat, bahagia dan bisa merasakan berkah semuanya. Sehingga bagaimana akan dipersembahkan sebagai supaya jamu. Bersama kita di Ampul Kabupaten Sukoharjo. Monggo teman-teman sudah siap ya? Sekian kali 3. Terima kasih Pak Nasruddin. Inilah Bu Giani tadi salah satu narasumber di diklat mahir ini. Ya, selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Nasruddin dan saya mohon teman-teman mencermati
kebijakan-kebijakan yang akan beliau sampaikan dan sangat luar biasa sekali materinya. Terima kasih Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar oleh teman-teman di ruang sana? Kalau gambarnya jelas enggak? Baik, terima kasih yang sama-sama kita hormati para pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo ya yang sudah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan diklat ini. Pada yang saya hormati rekan saya Pak Bambang, Bu Ria, dan juga seluruh narasumber lain ya yang memang dalam catatan kami untuk Provinsi Jawa Tengah ini cukup banyak ya dari pelatih-pelatih untuk diklat mahir. Jadi saya tidak terlalu khawatir kalau Sukoharjo menyelenggarakan untuk diklat mahirnya karena stok narasumbernya sudah tersedia. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Iya, saya lihat ini warna apa jilbabnya semuanya warna apa ini? Warna orange ya. Luar biasa. Dan ini diselenggarakan secara luring ya. Tetap saya himbau untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena kita masih dalam kondisi PPKM saat ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali tidak bisa hadir langsung. Padahal keinginan saya luar biasa untuk bisa hadir secara langsung ya, namun karena kondisi yang belum memungkinkan, jadi saya minta izin kepada panitia untuk tidak langsung, tapi melalui jaringan ini. Mudah-mudahan walaupun melalui dunia maya, nanti tetap bisa tersampaikan materi kebijakannya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman karena terus terang saja untuk diklat berjenjang tingkat mahir ini belum terlalu banyak ya dan teman-teman luar biasa bisa sudah melampaui diklat dasar dan diklat lanjut sekarang akan menuntaskan ke jenjang yang tertinggi yaitu diklat mahir. Jadi kalau sudah sampai diklat mahir ya pasti guru-guru ini atau teman-teman semuanya sudah menguasai materi-materi sebelumnya yang akan kita perdalam nanti 11 mata diklat di diklat mahir ini untuk lebih meningkatkan kapasitas kita selaku guru-guru pendidikan anak usia dini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, mohon izin share screen ya. Oke, sebentar. Iya, sudah bisa saya share screen. Sudah nampakkah tayangan paparan saya, teman-teman? Sudah ya? Oke, baik. Jadi, materi kali ini adalah tentang kebijakan dan program pembinaan guru PAUD dalam rangka meningkatkan layanan PAUD yang berkualitas. Jadi, teman-teman, sekarang ini sudah tiba saatnya, apalagi kalau teman-teman ini sudah lulusan dari diklat lanjut dan sedang mengikuti diklat mahir. Apa tiba saat yang saya maksud adalah tiba saatnya di setiap satuan PAUD di Sukoharjo itu harus memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Kalau awal-awal dulu kebijakannya satu PAUD satu desa, yang penting ada dulu PAUD, ada dulu bermain ya, tapi sekarang nggak bisa lagi secara terus-menerus yang penting ada. Sekarang sudah harus
meningkatkan layanan PAUD yang berkualitas. Jadi kata kuncinya adalah sekarang berkualitas. Ya, apa saja yang harus kita perhatikan untuk bisa memberikan layanan PAUD yang berkualitas? Banyak hal tentunya, teman-teman. Ya, jadi pada kesempatan ini saya hanya fokus kepada 4 hal yang ini menjadi kebijakan nasional untuk membuat PAUD-PAUD kita itu mampu memberikan layanan yang berkualitas. Karena penting sekali, teman-teman. Kalau PAUD kita nggak berkualitas, masyarakat akan hilang kepercayaannya. Terbukti selama pandemi banyak loh satuan-satuan PAUD yang gulung tikar, banyak satuan-satuan PAUD yang ditinggalkan oleh para orang tua, karena orang tua menganggap kalau tidak belajar di satuan ya nggak belajar. BDR itu nggak dianggap belajar kata orang tua sebagian ya. Tetapi kalau kita sebagai penyelenggara satuan PAUD, sebagai guru di satuan PAUD sudah memberikan layanan berkualitas, apakah itu kita selenggarakan BDR maupun tatap muka terbatas ya, atau campuran antara keduanya, itu pasti masyarakat akan tetap mempercayai kepada satuan PAUD kita. Nah, mari sama-sama saya mohon untuk mencermati apa saja yang harus kita perhatikan agar PAUD-PAUD kita itu memberikan layanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang pertama, teman-teman, untuk bisa memberikan layanan PAUD yang berkualitas adalah bagaimana seorang kepala satuan PAUD mampu mengelola sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya di satuan PAUD itu tercipta ekosistem pendidikan yang menyenangkan, ekosistem pendidikan yang kondusif, ekosistem pendidikan yang partisipatif, ekosistem pendidikan yang tidak membelenggu warga ataupun orang-orang yang ada di satuan PAUD itu, tidak mengekang, ya, tidak ada tekanan-tekanan yang tidak membuat perasaan bahagia di dalam melaksanakan tugas di satuan PAUD. Nah, oleh karenanya kepala satuan PAUD itu nggak boleh sekedar hanya ditempatkan menjadi pimpinan tanpa menguasai ilmu tentang kepemimpinan pembelajaran. Jadi ada pembelajaran, ada kepemimpinan pembelajaran. Ya, kalau pembelajaran hanya teknis untuk proses pembelajaran itu, tetapi kepemimpinan pembelajaran di samping dia mampu mengelola sumber daya yang ada, tetapi dia juga memahami tentang bagaimana pembelajaran di satuan PAUD itu. Nah, ini tentunya tidak semua kepala satuan PAUD itu, apakah kepala TK, kepala KB, kepala TPA, SPS itu mampu memiliki yang namanya kepemimpinan pembelajaran. Nah, faktor yang kedua yang bisa membuat satuan PAUD kita memberikan layanan yang berkualitas adalah bagaimana kualitas proses pembelajarannya terjadi di satuan PAUD. Ya. Jadi kalau kita bicara proses pembelajaran, maka akan teringatlah kita kepada perencanaan pembelajaran. Akan teringat kita kepada strategi pembelajaran. Akan ingat kita kepada penilaian pembelajaran. Ya, jadi itu adalah proses pembelajaran. Nah, saat ini nggak boleh hanya sekedar perencanaan ada, Pak, strategi pembelajaran ada. Tetapi apakah perencanaannya sudah efektif? Apakah strategi pembelajarannya sudah tepat sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak? Apakah penilaiannya sudah menghasilkan perbaikan di dalam proses pembelajaran? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita perbaiki dari setiap saat. Ya. Kita tidak mengenal lulusan di dalam PAUD, tetapi yang kita harapkan terjadi adalah perkembangan anak sesuai dengan
tuntutan yang ada pada diri sang anak sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sang anak. Oleh karenanya, mulai dari perencanaan, lalu bagaimana menetapkan strategi stimulasi pembelajaran, lalu bagaimana menetapkan strategi penilaiannya, instrumennya, kemudian teknis pelaksanaan penilaiannya sampai mengolah hasil, yang pada hakikinya penilaian itu bukan untuk mencari nilai. Jadi kita melakukan proses penilaian hasil belajar bukan untuk menetapkan nilai anak kita A, B, C, D, bukan. Tetapi bagaimana kita punya data, punya masukan-masukan untuk perbaikan proses pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau guru-guru PAUD mampu melakukan itu, maka tidak ada istilahnya proses pembelajaran itu statis. Proses pembelajaran itu akan dinamis terus, mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, siapa yang menentukan kualitas proses pembelajaran? Jawabannya adalah guru. Siapa yang menentukan pengelolaan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan? Jawabannya adalah kepala satuan. Jadi dua peran itu, dua personel itu, kepala satuan dan guru, ini harus betul-betul orang-orang yang bisa melaksanakan tusinya, ya, tugas dan fungsi seorang kepala satuan, tugas dan fungsi seorang guru. Ya, kalau ditanya apa sesungguhnya tugas pokok seorang guru, ya itu tadi, bagaimana melaksanakan perencanaan pembelajaran dengan baik, ya, dengan efektif, ya, sesuai dengan kebutuhan, bagaimana menetapkan strategi pembelajarannya, dan bagaimana melakukan penilaian, dan yang keempat dilengkapi bagaimana melakukan pengembangan. Pengembangan itu banyak yang bisa dilakukan. Ya, pengembangan terhadap perencanaan, pengembangan terhadap strategi pembelajaran, pengembangan terhadap penilaian, apakah instrumennya, apakah metode penilaiannya, dan lain sebagainya, maka itu harus terjadi. Nah, untuk itu, maka harus ada sentuhan-sentuhan, harus ada pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Teman-teman yang saya banggakan, apakah hanya dua ini yang bisa membuat layanan PAUD kita berkualitas? Jawabannya ternyata masih ada minimal dua lagi. Apa itu? Bagaimana kita bisa bermitra dengan orang tua. Jadi teman-teman, sehebat apapun kepala satuan, sehebat apapun guru bisa menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, jika mereka berdua itu mengabaikan keberadaan orang tua murid-murid kita, kita akan tidak bisa optimal di dalam melaksanakan pengembangan kepada anak-anak kita. Jadi orang tua itu harus dijadikan sebagai mitra. Ya. Orang tua anak didik kita adalah juga guru, juga pendidik dia. Bahkan dia pendidik yang pertama dan utama. Maka kalau seorang guru, kalau kepala satuan bisa memanfaatkan keberadaan para orang tua menjadi mitra untuk melaksanakan proses pembelajaran bersama-sama, ini akan memudahkan kita di dalam memberikan layanan kepada anak-anak kita. Nah, menjalin kemitraan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Harus ada wadah untuk kita berkomunikasi. Makanya satuan PAUD yang baik itu akan membuat berbagai macam wadah untuk menjalin komunikasi antar satuan, kepala satuan, guru dengan para orang tua. Untuk apa wadah komunikasi itu? Untuk menyampaikan bahwa perkembangan anak itu saat ini sampai di kondisi yang seperti apa. Untuk apa lagi perlu ada komunikasi? Untuk melanjutkan proses pembelajaran anak. Karena anak kita hidup 24 jam, selama 24 jam itu dia memerlukan stimulasi. Pertanyaannya,
Apakah di satuan PAUD itu bisa melakukan stimulasi selama 24 jam dalam satu hari? Tidak bisa. Kita hanya mampu bersama anak-anak kita di satuan PAUD antara 2-3 jam saja. Sekarang dalam kondisi yang masih terbatas, PTM-nya nggak bisa kita secara maksimal bersama anak-anak kita. Nah, selebihnya mereka akan dilakukan oleh siapa stimulasi itu? Ya oleh orang tua. Nah, jika kita sadari bahwa orang tua juga harus melakukan hal yang sama seperti kita, maka apa yang kita lakukan harus sama seperti apa yang dilakukan oleh orang tua. Jika kita melakukan stimulasinya X, maka untuk dilanjutkan oleh orang tua juga sama seperti itu. Bagaimana mungkin orang tua bisa melanjutkan seperti yang dilakukan oleh guru kalau tidak ada komunikasi? Bagaimana mungkin orang tua itu bisa melaksanakan stimulasi yang benar kalau dia tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi-diskusi antar satuan dengan orang tua di rumah, itu nggak akan bisa terjadi. Nah, untuk itu teman-teman, di dalam kemitraan ini tidak hanya sekedar wadah dalam kita berkomunikasi, tapi yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kapasitas orang tua untuk memahami seperti yang kita sebagai guru memahami proses pembelajaran itu. Makanya harus ada program, harus ada kegiatan yang rutin dalam rangka meningkatkan kapasitas orang tua itu. Orang tua harus kenal apa itu tingkat pencapaian perkembangan anak. Orang tua harus tahu bahwa dalam proses pembelajaran harus didahului dengan menyusun perencanaan. Orang tua harus tahu loh, apa visi dari lembaga yang anaknya ada di situ. Orang tua harus tahu misinya apa. Ya. Dan pada saat melaksanakan proses pembelajaran, maka harus diketahui itu oleh orang tua bersama-sama. Jadi peningkatan kapasitas orang tua itu tentunya bukan kami yang melakukan dari kementerian. Karena terlalu jauh kalau kementerian langsung menyentuh para orang tua. Tetapi yang menyentuh itu adalah via guru, via kepala satuan, via satuan-satuan PAUD. Itu yang memprogramkan peningkatan kapasitas kepada orang tua untuk bisa kita bersama-sama memberikan layanan yang berkualitas. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, di samping yang pertama adalah membuat wadah komunikasi, lalu membuat program peningkatan kapasitas. Yang ketiga ini penting. Urutannya bisa saja ini yang pertama, yaitu harus ada komitmen dari sejak awal. Jadi teman-teman, lembaga-lembaga satuan yang sukses itu diawali dengan adanya komitmen antara satuan dengan orang tua. Ya, komitmennya bisa macam-macam sesuai kesepakatan. Misalnya, apakah orang tua ini bersedia nanti bersama-sama dengan guru membina anaknya? Kalau ada orang tua mengatakan, wah saya nggak sempat lagi, saya sibuk untuk bekerja dan sebagainya, maka tunggu sampai dia punya waktu untuk bisa mengatakan siap bersama-sama membina anaknya. Karena sekali lagi, siapapun yang jadi guru PAUD, kalau dia hanya sendiri membina anak-anak itu, dia tidak akan mampu bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Nah, kualitas kepemimpinan satuan, kualitas guru dalam proses pembelajaran, lalu kemitraan dengan orang tua, dan yang keempat adalah pemenuhan layanan esensial kepada anak usia dini. Ingat, anak-anak kita itu punya hak yang harus diberikan, hak-hak dasar. Ya, 5 layanan dasar kepada anak-anak kita yang menjadi haknya adalah pendidikan, kemudian kesehatan gizi, ya, perlindungan, ya, kesejahteraan, itu harus tersampaikan. Yang sering kita dengar dengan istilah pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Yang kadang-kadang PAUD HI itu P-nya masih disalahartikan, bisa dikatakan pendidikan. Padahal di PAUD HI itu P-nya adalah pengembangan berupa layanan. Ya, yang holistik dan integratif, karena
layanan dasar itu pasti berkaitan dengan instansi lain, berkaitan dengan pihak-pihak lain, ya, yang harus kita lakukan secara terintegrasi, bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan kementerian desa, bekerja sama dengan BKKBN dan sebagainya. Itu satuan PAUD melalui dinas pendidikan setempat harus melakukan itu. Dan ini ada di dalam tuntutan Perpres nomor 72 yang terbaru, bagi setiap kabupaten kota harus memenuhi itu. Jadi teman-teman, supaya kualitas layanan PAUD kita itu terjadi, maka mari kita bina betul kepala satuan menjadi kepala satuan yang hebat. Mari kita bina terus-menerus gurunya untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga akhirnya kepala satuan dan guru yang seperti itu dia akan mampu menjalin kemitraan dengan orang tua dengan cara membuat wadah komunikasi, membuat program peningkatan kapasitas kepada orang tua, dan membuat komitmen yang kuat antara satuan, kepala satuan, guru dengan orang tua. Lalu jangan lupa di dalam proses pembelajaran, di samping aspek perkembangan anak yang kita lakukan untuk kita capai, kita harus juga mengisi ya pembelajaran itu dengan memenuhi 5 layanan dasar kepada anak-anak. Teman-teman yang saya banggakan, semua ini harus ada sentuhan-sentuhannya. Di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, untuk menghasilkan kepala satuan yang hebat, kita punya program namanya Guru Penggerak. PGP, Program Guru Penggerak. Itu menghasilkan guru-guru yang berkualitas sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Maka ada program pendidikan profesi guru, baik prajabatan maupun dalam jabatan, ada yang namanya program guru belajar dan berbagi. Nah, diklat berjenjang, diklat teknis, microlearning itu adanya di guru belajar dan berbagi. Kalau teman-teman mau mengikutinya dalam moda dalam jaringan, moda daring. Nah, sementara kita ikut sekarang ini, atau teman-teman yang hadir di sini dari sejak dasar lanjut sampai mahir, ikut secara luring, nggak apa-apa. Ya, tetapi pemerintah menyiapkan program-program yang modanya itu dengan sentuhan teknologi. Nah, ada program yang untuk satuan yang namanya program sekolah penggerak, ya, termasuk di situ satuan-satuan PAUD. Ada program untuk memberdayakan masyarakat bagaimana ikut serta membina para guru, membina satuan-satuan PAUD, namanya program organisasi penggerak. Jadi banyak sekali program-program yang ditawarkan, program-program yang diciptakan, yang semua itu tidak lain tujuannya untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan kita, sehingga akhirnya dia mampu memenuhi yang namanya tuntutan standar kepada guru dan tenaga kependidikan. Ada kualifikasi, ada kompetensi, itu bagaimana dapat dipenuhi, sehingga akhirnya nanti guru-guru yang seperti itu mampu pada ujungnya itu mampu mewujudkan pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Anak-anak usia dini yang punya keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kemandirian, ya, bernalar kritis, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi ini gambaran secara minimal yang harus kita cermati, apalagi ini teman-teman sudah di tingkat mahir, mestinya menjadi contoh untuk mempelopori satuan-satuan PAUD-nya memberikan layanan yang berkualitas tadi. Oke, ini baru satu slide, sudah berapa menit saya jelaskan. Nah sekarang ada yang bertanya, Pak Nas, terkait dengan kepala satuan dan guru, kalau dikaitkan layanannya ini dengan 8 standar, itu gambarnya seperti apa? Supaya nanti teman-teman punya pemahaman yang utuh terhadap implementasi 8 standar. Kita masih ingat ya, ada standar ISTI, standar proses, standar kalau di PAUD namanya bukan standar kelulusan, tapi standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kemudian ada standar PTK, pengelolaan, pembiayaan, sarpras, dan sebagainya. Nah,
supaya ada gambarannya secara sistemik gitu, saya coba menggambarkan gini. Yang pertama, sebagai inputnya itu adalah PTK. Jadi guru dan tenaga kependidikan, kepala satuan, ini menjadi input dari suatu proses pembelajaran tadi. Nah, disinilah syarat yang menentukan kalau gurunya ini memenuhi kualifikasi, memenuhi kompetensi, gurunya itu bernalar, ya, gurunya itu punya nasionalisme yang kuat, ya, maka pasti akan bisa memenuhi tadi yang saya katakan proses itu. Nah, oleh karenanya harus disentuh dengan berbagai program, termasuk peningkatan kompetensi melalui berjenjang ini. Prosesnya itu gambarannya ada 6 standar lainnya. Kalau PTK tadi 1 standar, kita ingat standar seluruhnya ada 8 ya. Nah, ada 3 posisinya tuh di atas, yaitu yang berkaitan dengan kepala satuan. Standar pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan. Nah, ini bedanya. 3 standar yang di atas yang wajib dipahami dan dipraktekkan, diimplementasikan oleh kepala satuan untuk bisa menjadi kepala satuan yang bisa mengelola sumber daya tadi, menciptakan ekosistem tadi itu. Ini tidak harus guru itu memahaminya, ya, dan mempraktekannya, karena itu ranahnya ranah kepala satuan. Tetapi 3 lagi yang di bawah, standar isi, standar proses, standar penilaian, ini adalah ranahnya sang guru. Di standar proses, di situ ada perencanaan, di situ ada strategi pembelajaran, ya, standar isi, di situ ada kontennya, ya, di situ aspek-aspek perkembangan anak, di situ PAUD HI ada di situ. Lalu setelah berjalan, maka harus ada standar penilaian, harus dipahami betul bagaimana proses penilaian itu, dan ini pure dikuasai oleh seorang guru di sana. Tetapi seorang kepala satuan, dia juga harus memahami 3 standar yang dikuasai oleh guru ini. Itu yang saya katakan tadi, kepala satuan lebih berat karena dia harus memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinannya itu 3 standar yang di atas, pembelajarannya 3 standar yang di bawah tadi. Nah, kalau guru-guru kita memahami tentang tadi proses pembelajaran yang berkualitas, pasti saya katakan perencanaan pembelajarannya efektif. Nah, pembelajaran yang efektif itu kayak apa? Pembelajaran yang nggak ngawur, pembelajaran yang nggak maunya guru, perencanaan pembelajaran bukan maunya guru, tapi betul-betul sesuai kebutuhan anaknya. Makanya sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, kita harus melakukan dulu yang namanya identifikasi kebutuhan anak itu apa. Karakteristik anak kita itu sesungguhnya seperti apa yang sedang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang dibutuhkan dalam pengembangan diri sang anak. Nah, itu harus cermat, harus jeli seorang guru memahami itu. Baru sesudah diketahui kebutuhannya, dibuat perencanaannya, akan menjadi perencanaan efektif, baru bagaimana perencanaan itu diterapkan dengan pendekatan atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan ingat, anak kita, 15 anak dalam satu rombel itu tidak akan sama kebutuhan dan persoalannya. Sehingga sangat dimungkinkan kita melakukan pendekatan pembelajaran yang sifatnya berbeda anak satu dengan yang lain. Istilahnya sekarang dengan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang melihat anak itu bukan sama satu sama lain, tapi anak itu bisa berbeda-beda satu sama lain. Jangankan anak dengan orang tua yang berbeda, anak dalam satu kandung saja itu bisa berbeda-beda karakteristiknya, kebutuhannya, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan anak usia dini adalah makhluk yang unik. Ya. Nah, muatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, kita kembangkan itu semuanya berdasarkan kebutuhan tadi. Lalu yang keempat, yang poin D-nya adalah bagaimana pembelajaran itu bisa meningkat, harus kita melakukan yang namanya asesmen penilaian. Jadi penilaian sekali lagi bukan untuk mendapatkan angka, tetapi bagaimana kita memperbaiki. Nah, ingat,
dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan maupun guru, jangan lupa yang di tengah itu. Bagaimana kita bermitra dengan orang tua, dan ingat bagaimana kita memenuhi hak-hak dasar anak ya melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, jika sudah begitu, pasti pembelajaran kita akan bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dari sejak awal melihat anak, mengajak anak bersama orang tua untuk melaksanakan proses pembelajaran dari mulai perencanaan sampai penilaian. Ya, pembelajaran itu pasti menyenangkan deh. Kalau belajar itu bukan maunya guru sendiri, tapi maunya anak-anak. Ya, berdasarkan kebutuhan anak, berdasarkan permasalahan anak. Pasti akan kreatif, ya. Karena apa? Dibuka betul, pasti akan dinamis dan harus pembelajaran itu partisipatif, mengikut sertakan anak-anak itu. Jadi guru-guru yang hebat itu guru-guru yang waktu mau bikin perencanaan pembelajaran itu ngajak anaknya sama-sama. Waktu melakukan proses pembelajarannya bersama-sama dengan anak. Jadi anak-anak itu menjadi pusat dalam proses pembelajaran, bukan gurunya. Ya. Makanya dikatakan di terakhir itu pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Kalau ada inputnya PTK, ada prosesnya 6 standar itu sudah 7. Satu lagi apa? Satu lagi adalah outputnya. Apa itu? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ya, kalau Anda lihat pola yang lama itu STTPA-nya rigid banget itu ya. Dari usia lahir sampai 6 tahun itu 500-an indikator dari tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, perkembangannya nanti ke depan mungkin akan lebih disederhanakan, tetapi ruhnya dari STTPA yang lama tetap ada, yang harus teman-teman memahami ya, karena kita biasanya membina anak-anak itu tidak hanya anak-anak yang mau di tahun terakhir di PAUD, tapi ada juga yang membina usia 34, ya 45, 56. Ya, jadi masing-masing punya perbedaan. Nah, dari sini nanti akan ada istilah baru ya, istilahnya akan tercapai yang namanya capaian pembelajaran. Ya, kan namanya capaian pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu tidak sekedar ada, tetapi memang mencapai apa yang diharapkan, apa yang sudah ditargetkan. CP itu sudah lama sebenarnya, bukan hal yang baru. Kalau di perguruan tinggi itu capaian pembelajaran sudah ditetapkan sejak dulu. Nah, itu nanti tetap berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan anak kita. Yang sekarang ini berdasarkan PP 57 ada 5, ada nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, itu tetap ada. Dan di dalam capaian pembelajaran itu ada elemen-elemennya, agama dan budi pekerti itu sama dengan nilai agama dan moral, ya. Kemudian ada jati diri itu sama dengan di situ sosial emosional, ya. Kemudian dasar literasi dan STEM itu ada bahasa, ada kognitif, ya. Nah, di situ menjadi itu outputnya. Nah, kalau ada input, satu standar di situ namanya PTK, ada proses, ada 6 standar di situ, 3 untuk kepala satuan dan 3 lagi untuk guru, walaupun kepala satuan bisa 6-6-nya. Lalu yang ke-8 itu adalah outputnya, maka kalau ini dapat kita laksanakan, kita pasti akan menghasilkan outcome dalam jangka yang lama yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman, itulah gambarannya dari yang tadi saya jelaskan tentang pentingnya mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas. Sesungguhnya itu tuntutan standar yang selama ini mungkin tidak terfikirkan atau tidak terlihat ya secara jeli oleh kita. Sebenarnya kalau 8 standar itu dengan prosesnya yang saya gambarkan ini sudah bisa dilaksanakan, maka kita bisa memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Oke. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya akan melanjutkan karena ini udah di tingkat mahir ya. Jadi teman-teman ini ibaratnya nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan sesuatu kepada guru yang lain, ya, membina guru-guru yang lain. Nah, saya harus menyampaikan di forum ini apa yang kita akan lakukan
80 jam untuk pendalaman materinya, 210 jam untuk tugas mandirinya. Itu sebenarnya dalam rangka mendalami tentang kompetensi. Pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Bicara perencanaan pembelajaran itu pedagogi. Bicara tentang strategi pembelajaran itu pedagogi. Bicara tentang mengenal karakteristik anak, mengetahui apa kebutuhan anak itu pedagogi sebenarnya. Ya. Tetapi kalau sudah sampai di situ, sampai kepada penilaian, itu juga pedagogi, kita memerlukan yang namanya kompetensi kepribadian. Karena kalau sudah kita tahu, kita praktekkan, maka kita harus melakukan pengembangan profesi, ya, termasuk kepribadian dan sosial. Nah, profesionalnya, ilmu kepautannya tuh nggak boleh berhenti. Jadi jangan teman-teman nanti merasa kalau sudah mahir selesai. Saya himbau, saya dorong teman-teman harus punya niat untuk menjadi pelatih, ya, ikut PCP, ikut memperdalam diklat-diklat teknis. Itu penting untuk bisa mengembangkan profesionalitas Anda sebagai guru. Nah, 4 kompetensi inti yang kalau dasarnya itu definisinya yang lama, terdiri dari 3 domain, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, seringkali terjadi dikotomi antara 3 domain itu. Yang saya maksudkan dikotomi itu, ada orang memahami kompetensi itu hanya sebatas pengetahuan. Ya, tapi ada yang melaksanakan cuma nggak didasari pengetahuan, itu salah juga, gitu. Ya, nah ada yang sudah tahu, sudah mempraktekkan, tapi dia buat dirinya sendiri, dia egois, tidak mau berbagi kepada orang lain. Nah, yang baik itu sebenarnya, ya, kompetensi itu pertama harus dikuasai dulu apanya, gitu, ya. Ngomong perencanaan, apa itu perencanaan? Bagaimana sebenarnya perencanaan? Itu pengetahuan. Sesuatu diawali dengan pengetahuan. Tetapi pengetahuan tidak ada makna kalau nggak kita praktekkan. Maka tahap yang kedua, kita praktekkan apapun yang sudah kita tahu. Ya, soal nanti belum sempurna, ulang lagi. Itu namanya pengembangan. Dan pengembangan itu juga harus ada yang kita bagi kepada orang lain. Karena hakikatnya, kalau kita berbagi kepada orang lain, itu sesungguhnya kita sedang melakukan pengembangan diri kita. Ya. Jadi tidak ada seseorang yang berbagi ilmunya kepada orang lain itu yang tidak berkembang. Kenapa begitu, Pak Nas? Loh, kalau dia mau berbagi orang lain, pasti dia nyiapin dulu dong apa yang dia mau bagi. Masa ujuk-ujuk langsung bagi pengetahuan, bagi keterampilan, bagi best practice, nggak mungkin. Dia paling tidak buat persiapan dulu pada saat dia mau berbagi kepada orang lain. Nah, pengetahuan profesional, praktek pembelajaran profesional, pengembangan profesi, tahu, praktek, lalu mengembangkan dengan berbagi kepada orang lain, itu yang sekarang ini sedang dirumuskan terus, ya, di dalam Perdirjen 6565 yang disebut dengan model kompetensi. Nah, karena tidak mungkin orang itu sempurna langsung masuk yang kepada kondisi ideal, setiap guru itu, setiap teman-teman di sini pasti berbeda-beda, maka di dalam model kompetensi itu, setelah dilakukan uji kompetensi kepada seseorang, itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang mungkin baru tahap berkembang, ada yang sudah layak, ada yang sudah cakap, ada yang sudah mahir. Jadi kompetensi seorang guru PAUD itu, teman-teman, itu kalau diuji, ya, kalau diuji, itu bisa menjadi 4 level ini, 4 jenjang ini. Nah, kalau dikaitkan dengan diklat berjenjang yang sudah mengikuti mahir, itu jangan sampai kompetensinya pada level 1. Seharusnya paling tidak pada level 3, yaitu cakap, atau bahkan sampai kepada level mahir. Jadi 10 tahun yang lalu Pak Nas mengembangkan diklat ini, sebenarnya ada keinginan yang dalam benak kami itu, guru-guru itu akan asik terus meningkatkan kemampuannya melalui belajar.
dengan catatan tetap melaksanakan kewajiban mengajar, mendidik. Tapi jangan berhenti, karena ada sebagian guru itu yang merasa pada zona aman. Nah, ini yang bahaya. Guru yang merasa pada zona aman artinya guru yang sudah cukup segitu aja. Nggak perlu lagi saya belajar, saya sudah dapat ini, saya sudah ikut ini, udah sekarang itu. Dan guru yang demikian ini guru yang nanti akan tertinggal dengan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan macam-macamnya itu. Nah, dengan adanya ini, maka diharapkan apabila misalnya ada seorang guru pemula, dia baru berkembang, nggak ada masalah. Tetapi dia harus bertekad untuk naik kepada level yang layak. Nanti layak naik ke cakap ke mahir. Nah, bagaimana posisi teman-teman yang sudah pada level mahir? Dia harus punya rasa untuk berbagi kepada guru-guru yang masih berkembang dan masih layak, yang ada pada level bawahnya. Disitulah terjadi yang disebut dengan kolaborasi. Disitulah terjadi yang istilah sekarang sering dikenal dengan istilah pengimbasan. Sesungguhnya berbagi kepada orang lain. Ya, kalau dalam bahasa agama Islam itu sampaikan apa yang sudah kau miliki walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau sudah mengikuti di jenjang tingkat mahir, ya ajak teman-teman yang masih mungkin di level berkembang ya untuk diberikan. Nah, untuk bisa terjadi pembelajaran yang tidak pernah hentinya, maka harus disiapkan berbagai bentuk kegiatan pembinaan itu. Diklat berjenjang itu sudah menyiapkan ada dasar, ada lanjut, ada mahir, ada PCP-nya, PCP dasar, PCP lanjut, PCP mahir. Sekarang kita buat lagi untuk pendamping tugas mandiri, ada yang disebut dengan PPTM, pembimbing praktek tugas mandiri. Itu menjadi bahan-bahan Anda ikuti proses-proses belajar itu, yang nanti seperti orang yang sedang berwisata belajar ya, yang menikmati pembelajaran itu secara terus-menerus. Lalu ada lagi yang lain, misalnya diklat teknis. Diklat teknis pengembangan otak anak akan kita luncurkan dalam waktu dekat. Diklat teknis inovasi pembelajaran, diklat teknis PAUD HI, diklat teknis mendongeng. Ini sekarang sedang disusun. Diklat teknis persiapan masuk SD, yang pesertanya terdiri dari guru SD kelas awal sama guru-guru PAUD. Supaya antara SD sama PAUD nggak salah-salahan. Nama ini guru PAUD nyalain guru SD nyalain guru PAUD. Nah, kita buat satu diklat duduk sama-sama antara guru SD awal dengan guru-guru PAUD. Nah, itu semuanya dalam rangka teman-teman guru untuk terus-menerus berwisata belajar. Bukan berwisata belanja, tapi berwisata belajar. Ikut diklat. Dengan catatan tetap melaksanakan tugasnya. Ya, teman-teman yang saya banggakan, itu gambarannya apa yang kita sedang ikuti sekarang, hakikatnya ke sana, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke diklat berjenjang. Diklat berjenjang itu sudah 10 tahun sekarang ini. Jadi kami luncurkan 2011. Sekarang sudah 2021, sudah 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu dinamikanya luar biasa ya. Dipakai oleh Bank Dunia untuk program GCD-nya, diakui oleh UNESCO sebagai diklat yang terbaik dari 150 negara. Ini sekarang Kemdikbud sedang mempersiapkan, seluruh dinas-dinas disuruh mengajukan untuk mendapatkan penghargaan Hamdan Awards dari UNESCO itu. Dulu diklat berjenjang itu 2018 ya, kita nggak ngoyo untuk mendapatkan itu, pokoknya silakan saja dinilai. Kalau memang baik, alhamdulillah ya. Kalau nggak baik ya nggak apa-apa. Gitu. Dan alhamdulillah kita mendapat penghargaan yang kita terima pada tanggal 5 Oktober 2018 waktu memperingati Hari Guru Internasional di kantor pusat UNESCO yang ada di Paris sana. Jadi teman-teman, diklat berjenjang ini sudah diakui ya secara internasional, bukan hanya berlaku secara nasional, tetapi internasional. Dari 150 negara loh yang ikut, itu kita yang terbaik dari 150 negara. Nah, ya. Sekarang ini kita akan apakan ini diklat berjenjang? Teman-teman ikut bertanggung jawab nih yang sudah ikut mahir. Ya. Apakah kita selesai sampai 10 tahun ini?
seperti program-program sebelumnya hanya seumur jagung. Anda tahu ya, di Kemdikbud itu banyak program seumur jagung. Diluncurkan hilang, nggak tahu kemana, bekasnya nggak tahu. Nah, kita udah 10 tahun. Nah, supaya diklat ini tetap eksis, supaya diklat ini tetap dibutuhkan, maka kita kembangkan sekarang. Karena sudah tuntutan teknologi, maka modanya kita perluas dengan di samping luring tetap kita lakukan seperti sekarang nih, ya, moda daring kombinasinya kita kembangkan. Jadi kalau 10 tahun lalu diklat berjenjang itu hanya tatap muka saja, hanya modul saja sama PPT dari para narasumber dengan pedomannya tentunya, maka mulai tahun ini diklat dasar sudah kita kembangkan dalam bentuk moda daring kombinasi. Dan sekarang sudah berjalan nih angkatan 1, ya, diikuti oleh kurang lebih sekitar 20 LPD ya dengan sekian pesertanya. Nanti bulan Desember kita buka untuk angkatan 2-nya. Nah, apa konsekuensinya kalau kita buka moda daring, maka kontennya tuh harus kita kembangkan. Modulnya harus ditambah video-video untuk belajar mandirinya. Karena kalau teman-teman tanya, Pak Nas, apa bedanya luring sama daring? Kalau luring, ya, seluruh mata diklat itu yang berwenang untuk mengeksekusinya adalah para narasumber, mau diapain pun itu. Ya. Jadi ada 11 mata diklat nih di Mahir ya, yang akan diikuti di pendalaman materinya 80 jam pelajaran, 210 jam di tugas praktik. Itu semuanya tergantung para pelatihnya. Mau diapain itu pengelolaan kurikulum, mau diapain itu tentang intervensi tumbuh kembang anak. Itu terserah mau jungkir balik istilahnya si pelatihnya, itu kewenangannya ada pada para pelatih. Tapi kalau Anda ikut dalam moda daring, nggak bisa pelatih semaunya sendiri, nggak bisa peserta maunya sendiri ikut pembelajaran. Semua diatur di dalam sistem. Makanya ada LMS-nya namanya, Learning Management System. Nah, perlu di dalam LMS itu kalau misalnya ada belajar mandiri, nggak mungkin dong belajar mandiri itu nggak ada apa-apanya. Apa yang mau dipelajari? Karena belajar mandiri, di dalam LMS-nya itu ada belajar mandiri tahapannya, maka di situ harus disiapin, ada modul, ada video, ya, ada pertanyaan-pertanyaan untuk memantik supaya peserta itu termotivasi untuk belajar. Nah, ini menjadi konsekuensi dari pengembangan modanya. Jadi sekarang ini kita kaya dengan bahan ajar, ada modul, ada PPT, ada video-video. Nah, di diklat dasar ada 100 video dari 9 mata diklat. Diklat lanjut sudah selesai dari 10 mata diklat itu kurang lebih 80 video. Karena sebagian video yang di diklat dasar masih dimanfaatkan oleh di diklat lanjut. Sekarang diklat mahir sudah sampai menyusun skrip untuk pembuatan video. Sudah sampai ke pengembangan LMS-nya. Ya. Nah, yang berat itu adalah membuat soal-soalnya. Jadi kalau selama luring dulu itu 10 tahun, kita nggak terlalu bermasalah dengan soal. Tetapi dengan daring kombinasi ini, maka kami wajib menyiapkan bank-bank soal. Ya, soalnya itu harus banyak. Karena kalau enggak nanti oleh peserta yang udah ikut duluan di copy gitu ya, lalu pada saat temennya mau ikut berikutnya udah dikasih aja gitu. Tapi kalau soalnya banyak ya, tipe-tipe soalnya dan sebagainya, saya sudah mengatakan kepada teman-teman di Pokja Pembelajaran, pokoknya target setiap tahun kita harus menghasilkan soal-soal baru dengan mata diklat yang sama, tapi soalnya bisa bervariasi. Ya, itu juga menjadi bagian dari pengembangan, tidak hanya video, tetapi juga soal-soal yang harus dikembangkan secara masif. Lalu bagaimana penataan SDM-nya? Karena diklat berjenjang itu nggak bisa daring murni, teman-teman. Kalau daring murni itu belajarnya tanpa ada pendamping, autopilot. Nah, itu belajar yang kayak gitu, dalam penelitian yang sudah dikembangkan oleh para ahli
teknologi pembelajaran itu memang tidak optimal, tidak maksimal. Karena menuntut persyaratan guru itu punya motivasi yang sangat tinggi, punya kesungguhan yang tinggi. Tetapi kalau Anda ikut daring kombinasi, masih ada pembimbing, masih ada LPD, masih ada panitia, Anda itu kalau motivasinya turun ada yang ngingetin gitu ya. Kalau belajar mandiri murni dalam jaringan, itu kalau motivasinya rendah ya sudah selesai. Data menunjukkan inovasi pembelajaran dari 13.000 pendaftar, ya 13.000 pendaftar, ada 5.000-an lebih yang cuma ngedaftar saja, nggak lanjut sama pembelajarannya. Dari yang 13.000 itu ada sekitar 3.000 yang mendaftar dan lanjut kepada pembelajaran, tapi nggak selesai, nggak tuntas. Ya, ada sekitar 1.300 atau 1.700, saya lupa angkanya, itu yang daftar ikut belajar sampai tuntas tapi nggak lulus. Nggak selesai gitu ya. Daftar lagi gitu ya. Karena daring murni yang di diklat teknis itu harus syaratnya itu adalah motivasinya tinggi dan orangnya betul-betul sungguh. Orangnya itu nggak patah arang gitu. Tapi kalau diklat berjenjang, walaupun dalam jaringan masih ada pendamping. Nah kalau Anda sekarang ikut luring enak loh. Ada yang dampingi, ada panitia, ada narasumber gitu ya. Nah, itu kalau yang mulai ngantuk-ngantuk, mulai lemas-lemas, ya nanti ada yang mengingatkan gitu ya. Jadi kita tata semuanya SDM-SDM-nya di situ supaya diklat ini memang tidak bisa didaringkan murni. Nah, teman-teman, ada persoalan yang mungkin teman-teman juga merasakan waktu ikut diklat. Udah selesai diklatnya tapi sertifikatnya nggak keluar-keluar. Ya. Ada lagi persoalan ikut diklat berjenjang tapi datanya nggak masuk, nggak ada datanya. Gitu. Sementara ke depan ini data penting banget. Sekarang kita perbaiki itu semua persoalan-persoalan itu, pendataan kita perbaiki supaya betul-betul tidak ada satupun yang ikut diklat yang tidak masuk di dalam database kementerian. Lalu sertifikatnya bagaimana supaya mudah? Nggak usah lagi kayak dulu konvensional, dibikin oleh panitia ngirim ke Jakarta, sampai di Jakarta nggak tahu kemana larinya, akhirnya nggak ketemu, lalu nggak keluar sertifikatnya. Nanti kita buat sertifikat e-sertifikat. Ini besok ya, Pak Bambang, Bu Ria, mungkin melalui Pak Bambang, nanti kita minta ya supaya kita akan kasih link untuk keluarnya sertifikat secara otomatis untuk diinput data-data pesertanya. Berapa pesertanya, bagaimana hasil belajarnya. Tentunya kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai. Nah, nanti pada saat sudah diinput semua, kami yang melakukan validasi. Validasinya berdasarkan laporan yang sudah disusun oleh panitia. Apakah benar jumlahnya sekian, terdiri dari A, B, C, D semuanya dari Kabupaten Sukoharjo, dan apakah benar ini sudah lulusan diklat lanjut, semuanya itu harus tercover di dalam laporan secara utuh. Karena laporan itu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan verifal. Nah, kalau sudah teman-teman saya di direktorat, admin direktorat namanya melakukan verifal, validasi dan verifikasi, maka mereka akan menyampaikan, Pak Nas ini sudah divalidasi dan rekomendasinya layak untuk dikeluarkan sertifikat. Maka saya selaku koordinator akan menyampaikan kepada pimpinan, kepada Bu Direktur, setelah hasil verbal oleh tim admin direktorat, maka untuk ini mohon persetujuan Ibu untuk dikeluarkan sertifikat secara sertifikat. Jadi ada proses seperti itu, tapi tetap diawali dengan input dari panitia penyelenggara. Nah ini mudah-mudahan kita bisa lakukan nanti luring ya, bukan daring ya. Kalau yang daring secara otomatis dia akan ada di dalam sistem SIM PKB tadi. Oke, teman-teman, satu hal lagi, kalau tadi saya gambarkan PTK itu ada tuntutan standar kualifikasi dan kompetensi. Kita ya, diklat ini baru kompetensi. Bagaimana dengan kualifikasi? Nah, kalau yang sudah S1, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau yang belum S1 atau S1-nya belum linear, kita upayakan agar hasil diklat ini bisa diakui untuk percepatan peningkatan kualifikasi melalui program yang namanya rekognisi pembelajaran lampau.
Jadi RPL ini sekarang sedang rame lagi nih. Saya kemarin di Jawa Timur, Pak Bambang, alhamdulillah UNESA sedang menuju untuk membuka RPL. Di Sumatera Utara, di Unimed kemarin dari Prof. Yusnita sudah dikatakan, siap Pak Nas, kita sudah membuka untuk RPL pada guru-guru PAUD. Lalu di Kalimantan Barat, ya, di Kalimantan Timur, itu sudah banyak yang menyatakan, termasuk UNP ya di Sumatera Barat itu juga membuka. Ya, memang tidak mudah ya bagi LPTK membuka itu, persyaratannya agak ketat dari Dikti, tetapi Anda yang berada di Jawa Tengah, alhamdulillah, karena sudah ada 2 perguruan tinggi yang membuka program RPL, satu Universitas Veteran Semarang ya, dan satunya lagi adalah Universitas PGRI Semarang. Jadi dua-duanya ada di Jawa Tengah, ada di Sukoharjo ini nggak terlalu bermasalah untuk bisa mengikuti yang belum S1 atau S1 belum linear dengan kepautan itu bisa meningkatkan, memenuhi tuntutan standar, yaitu berkualifikasi sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam peraturan. Nah ini teman-teman pengembangan yang kami lakukan, yang sudah dan sedang serta akan kita kembangkan terus. Konten-kontennya kita kembangkan, LMS-nya kita kembangkan, pendataannya melalui PKD, dan juga SDM-nya. Nah, sekarang ini yang teman-teman sedang ikuti adalah dalam rangka mendukung itu, supaya nanti teman-teman betul-betul bisa menjadi PPM atau PPM ya. PPM itu pelatih pendalaman materi, ya. PPPM itu adalah pendamping. Oke, saya singkatkan saja. Nanti yang luring nih, yang saya ceritakan tadi bisa kita sampaikan ya, untuk mendapatkan hal yang sama seperti apa namanya yang daringnya juga. Teman-teman yang saya hormati, saya lanjutkan dulu saja waktunya ini. Nah, jadi yang tadi saya katakan, segala sesuatu berkaitan dengan kompetensi itu harus ada 3 hal. Ya, tahu, lakukan, dan bagi atau kembangkan. Tahu itu adalah kita coba wujudkan di pendalaman materi. 11 mata diklat akan diperdalam selama 80 jam belajar. Persoalan nanti Anda ditatap mukanya mungkin tidak semaksimal seperti saat normal, nggak ada masalah. Teman-teman nanti akan banyak penugasan untuk memenuhi angka 80 jam pelajaran. Karena minimal untuk mahir harus selesai 80 jam pelajaran dari 11 mata diklat. 12 dengan materi kebijakan tentunya ya. Nah, ini adanya di proses pertama yang namanya pendalaman pertama. Nah, kalau saya ingin sampaikan hanya sedikit perubahannya dari yang lama, yang mungkin ini yang akan dijadikan dasar yang lama, dengan pengembangan yang barunya, yang warna kuning itu yang baru. Tetapi hakikat hanya ada perubahan nomenklatur saja. Nah, kalau sudah didalami selama 80 jam pelajaran, nanti teman-teman tetap akan mengikuti yang namanya tugas mandiri. Nah, di dalam tugas mandiri itu ada praktek di satuan PAUD-nya, lalu ada praktek di kunjungan belajar lokalnya, dan ada berbaginya yaitu di pengimusan. Yang membedakan adalah di mana kalau kemarin Anda ikut dasar, waktu prakteknya itu ada 4 mata diklat wajib, 1 mata diklat pilihan. Cukup banyak itu. Perencanaan, belajar, penilaian, kesehatan gizi, ditambah pilihannya 1. Nah, dilanjut beda lagi yang menjadi apa pengembangan kurikulum. Ya. Nah, kalau di mahir Anda nanti dituntut fokus waktu praktek itu kepada bagaimana mampu melakukan refleksi dan melaksanakan yang namanya penelitian tindakan kelas. Supaya pada level itu memang orang-orang yang
melaksanakan dan saatnya sekarang melakukan semacam muhasabah, introspeksi, apa yang kurang, apa yang lebih, dan bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang menjadi tusi guru, menjadi perannya guru, tusinya guru, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, lalu esensinya di PAUD itu ada PAUD HI-nya, ada kesehatan gizinya. Nah, itu dilakukan refleksi semuanya. Untuk apa? Untuk perbaikan-perbaikan. Jadi, orang yang sukses itu bukan orang yang pinter, tetapi orang yang mampu melakukan refleksi. Karena tidak ada orang yang benar terus, bagus terus, nggak ada. Di dunia ada kelebihan dan ada kekurangan. Tidak ada. Siapa yang merasa pinter, paling hebat, nggak pernah salah dan sebagainya, itu nggak ada. Ya, yang ada itu adalah punya kelemahan, kita punya